Selamat pagi Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya kasihi. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan pikiran kita, mari kita siapkan sikap kita untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Untuk memulai ibadah pada pagi hari ini, marilah kita mengambil sikap doa. Kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih atas berkat perlindungan dan penyertaan-Mu sepanjang malam tadi. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Bapak mau memberkati ibadah hari ini agar dapat berjalan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Berkatilah setiap siswa dan Bapak Ibu Guru agar dapat menerima Roh Kudus yang daripada-Mu. Terima kasih ya Bapak, haleluya, amin. Shalom teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Tentunya kabar baik dong. Nah, betul banget. Di tengah pandemi ini, kita harus selalu menjaga kesehatan dengan melakukan 4M. Yang pertama, menjaga kebersihan. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, memakai masker. Yang keempat, yaitu menaati protokol kesehatan. Nah, betul banget. Untuk membakar semangat kita pada pagi hari ini, marilah kita mengangkat pujian bersuka dalam Tuhan dan anggur baru. Mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita siapkan sikap kita, dan kita siapkan pikiran kita untuk memfokuskan diri kita kepada Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita angkat pujian Selidiki Aku. Selidiki aku,
Salam jumpa kembali. Setelah sekian lama kita tidak bertemu, tidak bertatap muka, hari ini kita dipersatukan di dalam sebuah persekutuan. Kita bersyukur di tengah pandemi COVID-19 ini, kita bisa beribadah bersama. Kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Dan kita bersyukur di masa hidup berkeluarga, kita juga boleh merasakan indahnya hidup di dalam keluarga kita masing-masing. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih pada saat ini kami boleh ada di dalam persekutuan kami ini ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini ya Tuhan. Dan sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mengumuli firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka mata hati kami, sehingga firman yang Tuhan taburkan kepada setiap kami dapat kami terima dengan baik dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing ataupun di dalam kehidupan kami bersama dengan teman-teman yang ada di sekitar kami. Mari Tuhan, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita kali ini diambil dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 15. Kejadian 45 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Kita akan bersama-sama membaca dari tayangan video yang ada. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengarkan, menyimpan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih-lebih berbahagia apabila kita mampu melaksanakan dalam hidup kita keseharian. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, di tengah-tengah masa hidup berkeluarga, kita akan mengumuli satu perenungan untuk kita semua dengan tema Connection Loss. Connection Loss. Kita akan melihat beberapa tayangan gambar berikut. Ada yang mengenal tayangan gambar tadi, pemain sepak bola tadi? Tentunya kita yang suka dengan sepak bola Liga Italia, kita mengenal sosok itu. Ya, dia adalah
Mario Balotelli. Mario Balotelli adalah seorang pemain sepak bola dengan talenta yang luar biasa. Saat usianya masih muda, ia sudah bergabung dengan klub-klub elit di Eropa. Tengok aja, ada Manchester City, ada AC Milan, Liverpool, dan banyak klub-klub lain yang mengincarnya. Tetapi sayang sekali, talenta Balotelli ini tidak disertai dengan sikap yang baik. Ia memiliki karakter yang sulit untuk diatur, suka memberontak, dan seringkali ia bertindak seenaknya sendiri yang membuat orang lain marah dan kecewa. Namun banyak orang yang tidak bisa memahami mengapa Balotelli bersikap seperti itu. Mengapa Balotelli menjadi anak yang bengal begitu. Tidak mengherankan bila ia tidak bisa bertahan lama di klub di mana ia bermain. Dia hanya bisa bertahan beberapa musim saja. Kemudian pindah ke klub lain, demikian seterusnya. Karena apa? Ya karena sikapnya itu yang sulit untuk diatur. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, saat latar belakang hidupnya ditelusuri, maka orang mulai menemukan beberapa alasan yang membuat Balotelli bersikap seperti itu. Ia seorang anak imigran dari sebuah negara di Afrika yang kemudian diangkat anak oleh sebuah keluarga di Italia. Ia berusaha mencari jati dirinya, tetapi hal itu ternyata tidak mudah. Banyak orang masih melihatnya sebagai anak imigran, walaupun ia dibesarkan oleh orang tua dari Eropa. Ia mengalami kebingungan identitas, maka ia mengekspresikannya dengan sikap bengalnya itu di tengah lapangan ataupun di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saat ia mencetak gol, maka ia melakukan selebrasi dengan membuka kaosnya yang bertuliskan "Why always me?" Seperti yang tadi di dalam gambar yang sudah saya tayangkan tadi. Seorang pelatih mengatakan bahwa Balotelli membutuhkan penerimaan. Seorang pelatih yang mampu menjalin komunikasi dan memahami siapa Balotelli, maka pelatih ini akan membawanya pada prestasi yang bagus. Yang dibutuhkan adalah memahami dan menjalin komunikasi dengan benar kepada Balotelli itu. Ada komunikasi yang benar, menjalin komunikasi yang benar dengan Balotelli, maka Balotelli akan mampu mewujudkan, mengekspresikan kemampuannya di tengah lapangan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, komunikasi adalah kunci utama dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Relasi anggota keluarga akan terjalin dengan benar dan baik. Itu tergantung dari komunikasi yang terjalin di antara mereka. Komunikasi yang hangat, komunikasi yang ramah dan penuh kasih mesra akan membuat setiap orang atau setiap anggota keluarga saling mengerti dan memahami. Tapi tidak jarang komunikasi dalam keluarga diliputi suasana yang kaku oleh karena permasalahan yang belum terselesaikan. Hal ini tentunya sangat tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Gambaran ini juga pernah dialami oleh Yusuf dan saudara-saudaranya. Bukan hal yang mudah untuk mencairkan kebekuan dan kekakuan hubungan antar Yusuf dan saudara-saudaranya. Pengalaman masa lalu yang telah terjadi bukan hal yang mudah untuk dilupakan begitu saja. Peristiwa masa lalu membuat mereka terbelenggu dalam penyesalan dan ketakutan. Bagi saudara-saudara Yusuf,
saat ini adalah saat yang menegangkan, saat yang menggelisahkan dan menakutkan. Berbagai perasaan berkecamuk dalam benak dan pikiran mereka. Apakah Yusuf akan marah dan membalas dendam? Apakah Yusuf akan memaafkan mereka? Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang mengganggu mereka. Dan sungguh sebuah suasana yang menegangkan dan menggelisahkan. Demikian juga dengan Yusuf. Pada saat itulah Yusuf mengalami pergumulan dalam dirinya. Perasaan senang bertemu dengan saudara-saudaranya, tapi bukan hal yang mudah untuk mengekspresikan. Dan pelampiasan Yusuf saat itu adalah menangis dengan suara yang keras. Bisa jadi ia melampiaskannya untuk melepaskan semua isi hatinya, semua beban yang ada pada dirinya. Berbagai perasaan yang menyesakkan dada terasa lepas dan lebih ringan ketika ia menyalurkan lewat tangisannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf ingin memulihkan hubungannya. Maka ia memulainya dengan yang pertama, mencairkan kebekuan hubungan. Akulah Yusuf menjadi pembuka percakapan antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf mencoba untuk mencairkan kebekuan dan kekakuan suasana yang ada. Ia membuka hati dan dirinya untuk mereka, untuk saudara-saudaranya. Ia membuka kebaikan hatinya untuk mereka. Ia mencoba menghadirkan dirinya untuk saudara-saudaranya. Ia mengatakan itu untuk meyakinkan kepada saudara-saudaranya bahwa ia adalah benar-benar Yusuf yang merupakan saudara-saudara mereka, yang merupakan adik mereka dan kakak dari Benyamin. Yang pertama. Yang kedua, mengingat untuk memaafkan. Bisa jadi apa yang dikatakan Yusuf ini akan membuat takut saudara-saudaranya. Tetapi dengan cepat Yusuf menenangkan mereka. Ia menegaskan bahwa semua ini terjadi karena Allah yang menghendakinya. Semua yang terjadi dalam hidup keluarga mereka itu Allah menghendakinya. Ia mengatakan Allah menyuruh aku mendahului kamu, mendahului kalian. Di ayat yang kelima tadi. Ia mengangkat beban kesalahan akibat perbuatan buruk di masa lalu dari saudara-saudaranya. Ia juga mengajak saudara-saudaranya untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Tindakan ini, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, menandakan bahwa Yusuf bersedia mengampuni saudara-saudaranya. Yang kedua. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara, pulihnya komunikasi dalam keluarga. Pulihnya komunikasi Yusuf dan saudara-saudaranya ditandai dengan tindakan Yusuf memeluk Benyamin adiknya. Memeluk Benyamin adiknya. Apa yang dilakukan oleh Yusuf ini adalah tindakan yang menenteramkan hati saudara-saudaranya. Mereka tidak perlu khawatir lagi terhadap apa yang mereka perbuat di masa lalu. Pengampunan telah memulihkan hubungan antar mereka. Pengampunan telah memulihkan hubungan di dalam keluarga itu dan membuka pintu komunikasi yang sebelumnya terputus, yang sebelumnya tidak ada sama sekali. Dan akhirnya mereka dapat bercakap-cakap kembali layaknya saudara yang saling merindukan dan mencintai. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah Yusuf tadi, kita dapat merefleksikan dalam kehidupan keluarga kita masing-masing.
bahwa untuk memulihkan hubungan yang rusak, hubungan yang tidak baik, diperlukan kemauan dan keberanian. Keberanian untuk memulai percakapan, keberanian untuk mau membuka masalah dan membicarakannya, serta keberanian untuk memaafkan. Tanpa memaafkan, maka tidak akan pulih hubungan yang rusak. Baik kepada saudara-saudara kita, baik dengan teman-teman kita, kuncinya adalah memaafkan. Mari kita mengekspresikan tindakan-tindakan yang nyata dalam hidup kita, dalam keluarga kita masing-masing. Ya. Misalnya, berani meminta maaf kalau kita salah. Karena kadang orang meminta maaf itu sesuatu yang sangat berat. Mengucapkan maaf itu adalah sesuatu yang berat. Tetapi dari sini kita harus belajar berani meminta maaf kalau memang betul kita salah. Selain itu, mari kita menyatakan cinta kita kepada orang tua kita masing-masing, kepada saudara-saudara kita dengan kata-kata yang mesra. Misalnya, Mama, aku sayang Mama, sambil memeluknya. Ibu, aku sayang Ibu, memeluknya. Bapak, aku sayang Bapak. Bapak, aku sayang Bapak. Atau kepada saudara-saudara kita, kepada adik kita, kepada kakak kita. Nah, itulah Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Pada masa penghayatan hidup berkeluarga ini, mari kita menjalin kembali, memulihkan kembali komunikasi kita yang sudah rusak. Mungkin baiknya itu karena kita pendam. Belum ada kata maaf, belum ada kata aku mengasihimu. Hanya berlalu begitu saja. Dan inilah saat yang tepat untuk kita saling memaafkan di dalam anggota keluarga kita masing-masing. Kalau ada keterbukaan, maka yakinlah bahwa di dalam keluarga kita akan terjalin kehidupan yang harmonis karena ada Tuhan di dalamnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Wawan. Ini yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan barusan dapat memberkati kita semua. Tibalah saatnya kita menutup ibadah pagi hari ini. Kami dari Angkatan 42 pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih, Tuhan memberkati.